Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Anjarsari, mahasiswa Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta, akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Swamedikasi Obat Tradisional pada Masyarakat RT 2 RW 2, Desa Kandulan, Kaloran, Temanggung pada tahun 2021. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Menurut UU Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Upaya kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya kesehatan kuratif yang sudah dilakukan oleh masyarakat adalah pengobatan sendiri yang dikenal dengan istilah swamedikasi. Hasil survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2014 yaitu penduduk melakukan swamedikasi akibat keluhan kesehatan sebesar 61,05%. Dengan alasan penyakit dianggap ringan, harga obat lebih murah dan obat mudah diperoleh. Pengobatan sendiri dapat dilakukan menggunakan obat tradisional dan konvensional, baik dari golongan obat bebas maupun obat bebas terbatas. Hasil riset Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2013, yaitu pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melakukan swamedikasi obat tradisional sebesar 15,04%. Kemudian meningkat pada tahun 2010, 2012, dan 2013. Hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2010 yaitu 59,12% penduduk semua kelompok umur, baik laki-laki maupun perempuan, di pedesaan maupun perkotaan menggunakan produk obat tradisional asli Indonesia atau jamu. Hasil penelitian dari Dinda Meita Pangastuti yang dilakukan pada Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, sebanyak 161 responden, memiliki pengetahuan cukup sebanyak 100 responden, pengetahuan baik sebanyak 46 responden, dan pengetahuan kurang sebanyak 15 responden. Selanjutnya yaitu program desa kandulan, yaitu setiap rumah wajib menanam toga atau tanaman obat keluarga. Jalan dengan program yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tentang pemanfaatan tanaman alam sebagai upaya terapi baik pencegahan maupun pengobatan untuk diri sendiri. Wawancara yang dilakukan pada beberapa warga desa kandulan yaitu 3 dari 5 orang yang pernah melakukan pengobatan sendiri menggunakan obat tradisional. Berdasarkan kasus dan fakta pendukung, maka swamedikasi bisa dilakukan dengan obat tradisional. Dengan demikian, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran pengetahuan swamedikasi obat tradisional pada masyarakat RT 2 RW 2, Desa Kandulan, Kaloran, Temanggung. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran pengetahuan swamedikasi obat tradisional pada masyarakat RT 2 RW 2 Desa Kandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat RT 2 RW 2 terhadap obat tradisional dan upaya swamedikasi di Desa Kandulan, Kaloran, Kabupaten Temanggung tahun 2021. Manfaat penelitian dari penelitian saya yaitu ada 4. Bagi peneliti, masyarakat, tenaga kesehatan, dan untuk ilmu pengetahuan. Berikut keahlian penelitian yang saya cantumkan ada 6. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Kemudian swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah perilaku untuk mengatasi sakit ringan sebelum mencari pertolongan ke petugas atau fasilitas kesehatan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sarian, galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berikut kerangka teorinya, swamedikasi bisa dilakukan dengan obat tradisional maupun obat konvensional
dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian pengetahuan dapat dipengaruhi oleh karakteristik usia, jenis kelamin, dan status pendidikan, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Berikut kerangka konsepnya. Keterangan empirisnya, yaitu penelitian ini akan memperoleh gambaran pengetahuan suami-dikasih obat tradisional pada masyarakat LT2, Desa Kandulan, Kecamatan Kawarang, Kabupaten Temanggung. Ketiga, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan survei cross-sectional survei. Tempat penelitiannya yaitu di RT2 RW2 Desa Kandulan, Kawaran Temanggung. Waktu penelitiannya yaitu bulan Maret sampai bulan April tahun 2021. Objek penelitian ini yaitu masyarakat RT2 RW2 Desa Kandulan yang berusia 18 sampai 50 tahun yang pernah menggunakan obat tradisional yang bersedia berpartisipasi dalam mengisi kuesioner. Objek penelitian ini yaitu gambaran suami dikasih obat tradisional pada masyarakat yang berusia 18 sampai 50 tahun di RT2 RW2 Desa Kandulan. Populasinya yaitu seluruh masyarakat di RT2 RW2 Desa Kandulan yang berusia 18 sampai 50 tahun dengan jumlah populasi sebanyak 154 orang. Kemudian teknik sampling pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat RT2 RW2 yang memenuhi kriteria inklusi. Untuk menetapkan jumlah sampel, dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Berikutnya dihasilkan jumlah minimal sampel yang harus diambil yaitu sebanyak 111 responden. Inklusi dan eksklusinya. Inklusinya yaitu penduduk tetap RT2 RW2 yang berusia 18 sampai 50 tahun. Kemudian penduduk yang bisa membaca, menulis, dan mengoperasikan handphone. Kemudian penduduk yang bersedia menjadi responden. Eksklusinya yaitu penduduk yang belum pernah menggunakan obat tradisional. Kemudian penduduk yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Misalnya dokter, perawat, bidan, apoteker, fisioterapis, dan lain sebagainya. Kemudian variabel penelitiannya ada satu, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap suami dikasih obat tradisional di RT2 RW2 Desa Kandulan. Kemudian definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu semua hal yang diketahui oleh masyarakat RT2 RW2 Desa Kandulan, Kabupaten Temanggung. Kemudian obat tradisional, yaitu golongan jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka yang digunakan oleh masyarakat RT2 RW2 Desa Kandulan. Kemudian suami dikasih yaitu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat RT2 RW2 untuk mengetahui sakit ringan menggunakan obat tradisional sebelum mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Instrumen penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner Google Form. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner milik Desi Purnamasari, Suendar, dan Fetri Lestari. Dalam penelitiannya berjudul Studi Gambaran Suami Dikasih Obat Tradisional pada mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung sebanyak 18 pertanyaan. Setelah diketahui nilai reliabilitas dan validitasnya, yaitu 0,84 dan 0,74, yang berarti seluruh bulir pertanyaan dinyatakan instrumen layak dan dapat digunakan. Kemudian pengetahuan dapat diukur dengan menggunakan skala Gottman. Itu pengetahuan dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu 76% sampai 100% jawaban benar merupakan berpengetahuan baik. Kemudian 56% sampai 75% jawaban benar, pengetahuannya cukup baik. Dan kurang dari 55% jawaban benar, yaitu pengetahuan kurang baik. Selanjutnya yaitu jalannya penelitian. Yang pertama, perizinan penelitian. Perizinan penelitian dilakukan dengan mengajukan surat permohonan izin kepada Ketua RT2 RW2 Desa Kandulan. Validasi kuesioner dilakukan di RT1 RW1 Desa Kandulan. Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner Google Form melalui sosial media.
yaitu WhatsApp. Kemudian yang terakhir yaitu pengolahan data. Cara analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan persentase karakteristik responden dan persentase gambaran pengetahuan masyarakat terhadap obat rasional. Berikut merupakan jadwal penelitian yang berawal dari November sampai April. Berikut daftar pustakanya yang saya ambil sebagai acuan. Kemudian lampirannya, yaitu kuesioner, sebanyak 18 pertanyaan. Sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.